Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Muhammad adalah surah ke-47 dalam Al-Quran, yang penamaannya diambil langsung dari nama Nabi Muhammad SAW, sosok Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicantumkan pada ayat kedua surah ini. Surah ini dinamakan demikian karena menegaskan kewajiban beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kebenaran mutlak. Selain nama surah Muhammad, surah ini juga dikenal dengan nama surah Al-Qital, yang berarti peperangan, karena memuat aturan hukum perjuangan dan ketetapan berperang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinjau dari lokasi dan periode penurunannya, surah Muhammad tergolong sebagai surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Madinah. Surah ini terdiri atas 38 ayat dan terletak pada juz 26 dalam Mushaf Al-Quran. Konteks penurunan surah ini erat kaitannya dengan kondisi umat Islam di Madinah yang sedang membangun fondasi masyarakat beriman serta menghadapi ancaman perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Garis besar isi kandungan surah Muhammad diawali dengan perbandingan yang tegas antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan serta menghapuskan pahala amal perbuatan orang-orang yang ingkar dan menghalangi manusia dari jalannya. Sebaliknya, bagi orang-orang beriman yang beramal soleh serta percaya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka dan membaikkan keadaan hidup mereka secara menyeluruh. Pokok bahasan utama lainnya dalam surah Muhammad adalah mengenai ketetapan perjuangan membela kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk tata cara bertindak saat berhadapan dengan musuh di medan pertempuran serta menggariskan etika perlakuan terhadap tawanan perang. Perjuangan tersebut disyariatkan sebagai sarana ujian bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan keimanan serta keikhlasan mereka dalam membela ajaran Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan kontras mengenai kehidupan akhirat antara penghuni surga dan penghuni neraka. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kenikmatan surga yang dialiri sungai-sungai dengan air murni, sungai susu yang tidak berubah rasa, sungai khamr yang lezat, serta sungai madu murni. Sementara itu, orang-orang kafir digambarkan akan berada selamanya di dalam neraka, dan diberi minuman air yang sangat mendidih hingga memotong usus mereka. Surah Muhammad turut menyingkap tabiat, serta kedok orang-orang munafik yang berpura-pura beriman di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika diturunkan surah yang memuat perintah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampaklah keraguan, ketakutan, dan kelemahan hati pada diri orang-orang yang memiliki penyakit dalam kalbunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kepatuhan sejati dan tutur kata yang baik adalah hal yang jauh lebih mulia daripada sikap pura-pura yang menyembunyikan kebohongan. Kandungan surah Muhammad juga memuat pengingat mendalam mengenai hakikat kehidupan dunia yang hanyalah permainan dan kelalaian jika tidak dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta seluruh harta benda manusia, melainkan mengimbau agar menafkahkan sebagian harta di jalannya. Sifat kikir dalam berinfak hanya akan merugikan diri manusia itu sendiri, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, sedangkan manusia adalah pihak yang membutuhkan rahmatnya. Pesan penting lainnya dalam surah Muhammad adalah janji pertolongan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang bersedia membela agamanya. Barang siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan peringatan keras bahwa jika umat manusia berpaling dari ajaran Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menggantikan mereka dengan kaum lain yang tidak akan serupa dengan mereka dalam hal ketundukan. Secara menyeluruh, surah Muhammad memberikan pedoman hidup yang komprehensif bagi pembentukan kepribadian mukmin yang tangguh, ikhlas, dan setia pada risalah tauhid. Setiap ayat yang terkandung di dalamnya menggembleng jiwa umat Islam agar senantiasa berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kebenaran di muka bumi. Semoga setiap lembaran petunjuk mulia ini senantiasa menerangi relung hati kita, menuntun langkah menuju ridanya, serta mengokohkan kecintaan kita kepada Sang Baginda tercinta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.